Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi manusia. Dan sistem reproduksi manusia ini akan Bapak bahas lagi lebih rinci, yaitu pada perempuan dan maupun pada pria. Nah, berikutnya inilah tampilan dari peta konsep atau konsep map yang akan kita pelajari. Ini dari munculnya pertumbuhan dan perkembangan embrio dan berkembang terus sampai ke kesehatan organ reproduksi. Akan Bapak lanjut ya. Berikutnya di sini sistem reproduksi manusia. Nah, dan ini apa sih fungsinya, tujuannya? Apa manusia itu melakukan reproduksi atau berkembang biak? Yang paling utama adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya atau spesiesnya. Setiap organisme atau individu mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Nah, sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Nah, berikutnya bagaimana proses terbentuknya janin dan mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi? Akan Bapak bahas semuanya di slide berikutnya. Oke, perhatikan semua ya anak-anak. Nah, Bapak akan menjelaskan yang pertama dimulai dari sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Berikut ini di sebelahnya ada tabel organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Bisa kalian lihat mulai dari yang pertama testis beserta fungsinya sampai ke kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Oke, akan Bapak lanjut ya di slide berikutnya. Nah, inilah gambaran dari bagian dalam organ reproduksi pria. Bisa kalian lihat ada penis, uretra, skrotum, ada testis juga, ureter, dan kantong kemih. Dan masih banyak lagi kalau kalian perhatikan. Ini dari sisi sampingnya bagian dalam. Oke, Bapak sudah menjelaskan tadi apa itu sistem reproduksi pria, apa saja alat-alatnya, organ-organnya, serta bagian-bagiannya. Berikutnya kita akan beralih ke sistem reproduksi wanita. Pada wanita, terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau biasa yang kita kenal adalah rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Nah, ini bisa kalian lihat, kalian perhatikan juga bagian-bagian dalam organ reproduksi pada wanita. Ada tuba falopi, ovarium, uterus, serviks, dan vagina, serta tentunya pembuluh darah. Oke, Bapak lanjut ya. Setelah itu, Bapak akan membahas bagaimana terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi. Yang pertama, ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi ingat ya, banyak sekali sperma yang berjuang masuk ke dalam ovum, tapi jika satu sperma itu sudah berhasil masuk ke dalam ovum, sperma lain akan ditolak oleh ovum tersebut. Nah, ini bagaimana gambarannya atau ilustrasinya proses sperma yang masuk ke dalam ovum. Bisa kalian lihat ya. Berikutnya pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis
membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Jadi ada tahapannya, setelah zigot akan berubah menjadi embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Bapak lanjut ya. Berikutnya ini adalah bagaimana proses perkembangan zigot setelah fertilisasi atau pembuahan sampai menempel pada dinding uterus. Beginilah gambarannya. Berikutnya, setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar ektodermis dan lapisan dalam, atau biasa disebut dengan endodermis, pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ini adalah gambarannya, ada bagian ekto, ada bagian endo, serta meso. Selanjutnya, pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Plasenta ini merupakan tali pusar di saat bayi telah keluar, serta ini adalah saluran makanan untuk bayi selama bayi atau janin selama masih di dalam kandungan atau di dalam perut. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau nama lainnya fetus. Nah, beginilah gambarannya atau ilustrasinya. Nah, berikutnya akan Bapak lanjutkan ke tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari manusia tersebut menjadi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Selanjutnya ada siklus haid. Siklus haid ini hanya terjadi pada perempuan. Jadi laki-laki tidak mengalami siklus haid. Sejak masa pubertas, di usia 10 sampai 15 tahun, tubuh wanita mengalami proses perubahan yang disebut dengan siklus haid. Jadi di sini proses siklus haid yaitu peluruhan pada bagian dinding uterus atau endometrium yang akan keluar pada lubang vagina yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya atau tahapan-tahapannya terjadi proses siklus haid dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai ke minggu keempat. Nah, di sini ada pengecualian. Jadi siklus haid ini hanya berlangsung pada perempuan hingga 40 atau 50 tahun. Jadi setelah 40 atau 50 tahun, perempuan tersebut tidak mengalami siklus haid karena sudah tidak produktif lagi. Selanjutnya ada ejakulasi. Ejakulasi ini adalah yang terjadi pada pria saja. Wanita tidak mengalami proses terjadinya ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas. Di usia 12 sampai 16 tahun, sel sperma dapat bergerak kaya DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Oke, berikutnya kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit kencing nanah ada penyebabnya, yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Berikutnya ada chlamydiasis yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, yaitu ada juga penyakit sifilis atau penyakit raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Ada dua penyakit lagi, herpes genitalis dan candidiasis. Penyebabnya kalau herpes genitalis yaitu adalah virus herpes simplex dan candidiasis ini biasanya sering terjadi pada perempuan yang biasa disebut dengan keputihan. Penyebabnya yaitu jamur Candida albicans. Penyakitnya sudah atau kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi sudah Bapak jelaskan. Berikutnya bagaimana cara kita atau upaya kita dalam menjaga kesehatan organ reproduksi, baik pria maupun wanita. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar.
Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Contohnya apa saja? Yaitu celana jeans, karena celana jeans ini sifatnya yang ketat dan rapat. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Bapak juga minta maaf ya jika banyak kesalahan beserta ucapan, perbuatan, dan tindakan selama mengajar tadi. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.